Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Syamsuddin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, Kelurahan Empuan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua kategori 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto kelas 11 Amin Syam dengan materi pokok cabang iman menjaga lisan. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran agama kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita memulai membaca ayat suci Al-Quran dulu sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini. Baik, ikuti Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawm. Baca ya. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. baca ya. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita mengamalkan dalam Islam. Ya, amin. Oke, sebelum lanjut saya akan memeriksa dulu ini ya. Ada semua? Andi Maliza, Abdul Rahman, Andi Muhammad Nur Taqwa, Andi Rajan Sirat, Andi Sakin, Akida, Ardina, Asnol, sudah catat. Asnol, Eka, Gina, Insyirah, Jessica, Pemakar, Kesha, Muhammad Wahidi, Muhammad Khadim, Muhammad Najib, Muhammad Nur Qadri, Muhammad Kilo, Nabil Habibi, Nur Jelika, Siti Aulia, Surya Cipta, Tuan Nabil, Zahratul, Salfa. Semoga yang mungkin Allah diberi kesehatan supaya bisa kembali bersama kita terus sebelum saya perhatikan pakaiannya rapi di kanan rapi dah kebersihannya sudah bersih. Baik, berlanjut saya minta kepada semuanya yang untuk SMA 9 pada atau kelas untuk maju bersama hebat semua. Allahu Akbar. Silakan kembali. Selanjutnya yaitu sebelum kita melanjutkan, saya bertanya kepada semuanya, siap belajar tak? Siap. Bagaimana siapnya itu? Siap semangat? Siap. Mau belajar? Siap. Oke, kalau betul-betul mau belajar, baik dengarkan. Nah, untuk kita memasuki dulu tujuan pembelajaran, apa yang perlu kita pelajari. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan antara perkataan yang baik dan buruk serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain.
ini kita pelajari. Dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip menjaga lisan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, inilah yang kita bahas materi kita tentang menjaga lisan. Nah, sebelum lanjut, materi kita ada pertanyaan pemantik dulu. Ada dua pertanyaannya sebelum kita masuk materinya. Ini dulu ya. Yang pertama adalah mengapa penting untuk menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ada yang bisa? Ya, saya. Oke, satu. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu mengapa penting untuk menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Tentu saja menjaga lisan itu sangat penting bagi kita karena ucapan yang kita keluarkan itu memberikan dampak bagi kita, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, hal ini karena menjaga lisan itu memberikan hubungan antara orang lain itu menjaga silaturahmi, mempererat tali persaudaraan serta menghindari kita dari konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat. Hal itu tentunya sangat mempengaruhi kita dengan hubungan orang lain. Nah, apabila kita tidak menjaga lisan kita dengan orang lain, maka kita dapat menimbulkan konflik yang terjadi pada masyarakat dan juga memberikan kesalahpahaman dan dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Masya Allah. Oke, ini sangat luar biasa jawaban dari teman kita. Oke, lanjut bagian kedua dari teman kita. Bagaimana Anda bisa membedakan antara perkataan yang baik dan buruk, serta apa dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain? Ada yang bisa? Coba sambil dulu. Oh, nanti sakit. Silakan. Ya. Baik Ustaz, jadi untuk perbedaan dari perkataan yang baik dan buruk sendiri Ustaz, yang pertama bentuk perkataan yang baik tentunya yaitu perkataan yang disampaikan dengan tutur kata yang halus, lembut, sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Selain itu, untuk perkataan baik itu Ustaz, tentunya perkataan yang membawa manfaat bagi orang lain Ustaz. Dan perkataan yang baik itu juga Ustaz dapat menyenangkan hati orang lain karena ia merasa dihargai Ustaz. Untuk dampaknya sendiri bagi diri kita sendiri Ustaz tentunya membawa kebaikan berupa pahala, dan untuk orang lain itu Ustaz tentunya membawa manfaat bagi orang lain Ustaz. Nah, selain itu Ustaz, untuk perkataan yang buruk Ustaz, yaitu perkataan yang disampaikan dengan tutur kata yang kasar sehingga dapat menyakiti hati orang lain Ustaz. Selain dari itu, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran sehingga menyakiti hati orang lain dan tidak membawa manfaat sama sekali bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Untuk dampaknya sendiri tentunya bagi diri kita sendiri yaitu membawa dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan memperenggang hubungan antar orang lain dengan diri kita Ustaz. Memutus silaturahmi begitu Ustaz. Ayo Allah ya. Dari dua ini, insya Allah semoga kita bisa menjaganya. Ya, gambar IDS menjaga lisan. Pertama, apa ini? Berarti lisan ini, mulut kita ini, lidah ini bagaikan cabai ya. Bagaimana itu cabai? Artis membahayakan ini, bisa kalau minum air apa? Panas atau anjing? Kalau panas tambah panas, kalau itu adalah air ini, hati-hati. Yang kedua, yaitu dari Ali bin Abi Thalib mengatakan lidah itu seperti singa. Berarti lidah ini sangat menakutkan karena bagaikan singa, lidah adalah bagaikan singa. Makanya hati-hati nih berbicara. Jika Anda membiarkan
lepas itu akan melukai seseorang. Alih-alih topik mengatakan. Jadi sebelum berucap maka harus betul-betul dijaga diri. Kalau sudah terlepas, tersinggunglah saudara kita. Makanya berhati-hatilah untuk berbicara. Ya, sebelum berbicara, pikirkan dulu. Apakah saya bisa ucapkan ini atau tidak? Apakah tidak menyinggung perasaannya saudara saya atau tidak? Itu paling utama. Dan kapan sudah keluar, berarti kita boleh bersikap. Ini menakutkan. Dan yang pertama adalah itu bagaikan cabai. Ternyata lidah ini betul-betul pedas ya, betul-betul pedis, membahayakan. Kali hati-hati kita, hati-hati kita berbicara, hati-hati kita berucap. Sebelum berucap, pikirkan dulu matang-matang. Apakah tidak merugikan orang lain? Sebab apabila kita keluarkan tunggu tanggal banyak, kita akan dikasih begitu juga. Kita akan dicacit maki juga, kita dicerita buruk juga. Siapapun orangnya, kita harus hargai. Apapun statusnya, apakah dia tinggi jabatannya walaupun atau dia di bawah, tetap kita hargai. Jangan sekali-kali mencaci maki atau mengitai kata-kata yang tidak sebenarnya. Oke. Selanjutnya, pengertian menjaga lisan. Pengertian perbedaannya ya. Yang pertama, salah satu cara iman yang penting adalah menjaga lisan, yaitu mengendalikan ucapan agar tidak menyakiti orang lain, tidak berdusta, dan selalu berkata yang baik, baik berupa materi, kesehatan, pengetahuan maupun nikmat iman. Ini pertama. Yang kedua adalah lisan adalah bagian tubuh kecil yang memiliki pengaruh besar terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Ucapan yang keluar dari lisan mencerminkan hati dan iman seseorang. Jadi, ini ucapan kalau kita gunakan dengan baik, ini bagian dari iman kita. Dan kapan ucapan ini kita tidak jaga, berarti kita memutuskan hubungan kita kepada Allah, bahkan kita mendapatkan azabnya dari Allah kalau kita tidak menjaganya. Olehnya itu, saya mengajak kepada semuanya agar kiranya betul-betul menjaga lisannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah mengatakan, kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kata-kata yang benar. Jangan selalu berkata yang buruk. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, orang-orang yang selalu menjaga lisannya, dalam firman Allah mengatakan, Rasul Ahzab ini ayat 70 dikatakan, orang-orang yang menjaga lisannya maka diampuni dosa-dosanya, bahkan diberikan keistimewaan, diberikan yang terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya bagi orang-orang yang menjaga lisannya, tidak pernah bermasalah sama temannya, apalagi di kelas ini tidak ada masalahnya. Insya Allah Allah berikan berkah. Insya Allah bisa jaga ini, bisa ya? Yakin? Kelas ini tidak ada yang menyakit ya. Oke, saling berjaga. Ya, menurut Imam Al-Ghazali dikatakan jauhi pembicaraan tidak bermanfaat. Nah, seperti ada kita gabung-gabung, ada yang cerita umpama gendis dicerita, umpama ini mengatakan si siapa sarang misal, ternyata gendis ini dan sebagainya, itu tidak boleh diceritakan keburukannya. Makanya salinglah tolong menolong, saling mengingatkan. Dan satu kumpulan itu ada yang berkata buruk, ingatkan, ini perbuatan-perbuatan tercela, jangan lakukan, jangan lakukan, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Insyaallah ya, bisa ini? Yang kedua, jangan boros berbicara, diam saja. Kalau tidak bermanfaat, diamlah. Itu lebih istimewa. Jangan dikatakan, bukan laki-laki itu kalau tidak bisa berbicara, atau bukan perempuan kalau tidak bisa berbicara. Betul. Tapi kalau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Itu yang terbaik di mata Allah. Itu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya.
Yang selanjutnya hindari obrolan batil. Apa itu obrolan batil? Ya, gosip-gosip, foto atau diceritakan, itu akar, ternyata akar di punya pacar ternyata akar jelek. Penting kata-kata jelek itu tidak boleh. Hindari ya. Hindari kata-kata penting, ada kata-kata jeleknya, hindari. Insyaallah bisa hindari. Yang keempat, jauhi perdebatan. Nah, ini perdebatan. Ini sering terjadi di mana-mana ya, tentang perdebatan. Hindari sekali-kali itu perdebatan. Perdebatan bisa menjadi permusuhan. Kalau sama-sama tidak mau mengalah, maka terjadilah permusuhan. Ingat kata Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw laqatana 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya satu jeponto aman, satu kelas ini aman, tidak ada masalah, berkah dari langit diturunkan. Bahkan apa yang kita inginkan pembelajarannya insya Allah semua masuk. Matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, insya Allah mudah masuk. Karena Allah menurunkan ilmunya kepada anak semuanya. Karena tidak ada masalah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi satu tempat ini, kita kena ini dalam berdebat di dalam kelas, sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit mencaci maki. Apa kata Allah? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan ditahan, bahkan apapun materi tidak mengerti, kita tidak pahami. Karena itu Allah tutup hidayahnya, Allah tutup ilmunya, sehingga kita susah untuk menerima mata pelajaran dari guru-guru kita. Oleh itu saya mengajak kepada semuanya, marilah kita selalu untuk menjaga lisan kita, marilah selalu dalam kelas ini selalu kerjasama, tidak ada masalah. Insyaallah ya, bisa? Insyaallah. Dan terakhir, jauhi perkataan yang menyakiti orang lain. Sebentar ya, jauhi ya untuk perkataan-perkataan yang buruk. Ini berlaku menjaga lisan seperti tadi, menghindari dusta. Yang kedua, menghindari namimah atau mendomba, tidak berkata kasar, membiasakan ucapan baik, menghindari ghibah dan memuji. Seperti tadi ya, ini dusta selalu muncul. Ini tidak berkata kasar ya, semoga insyaallah di SMA 9 terutama di kelas ini tidak ada yang berkata kasar. Biasakan ucapan baik, usahakan ya tiap hari ucapan baik kita ucapkan. Karena kenapa? Kalau selalu ucapan baik kita ucapkan, insyaallah sampai mati kita mau dicabut roh kita, maka selalu keluar ucapan baik insyaallah. Oke, ada dalilnya ya tentang menjaga lisan. Ada beberapa dalil, yaitu pertama, al-muslim man salim al-muslim min lisani wa yadi. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada salamatul Islam fi hifdzil lisani. Yang terakhir, aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Ada 4 hadis ini. Yang pertama, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Dikatakan muslim sejati adalah bila muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi muslim sejati itu mendapatkan keselamatan dari akhirat apabila dia menjaga lisannya. Semoga insyaallah kita termasuk di dalamnya ya, selalu menjaga lisan. Yang selanjutnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Dalam hadis ini dikatakan, siapa yang beriman kepada Allah, maka katakanlah yang baik. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, diam. Itu yang terbaik. Baik, diam, kurangi pembicaraan. Bisa ini kurangi? Kalau kita tidak bisa berbicara, diam saja daripada apa dosa. Insyaallah ya. Dan yang ketiga, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya dan perkataannya. Dalam hadis ini dikatakan mendapatkan keselamatan di akhirat itu apabila betul-betul lisan ini dijaga. Lidah ini harus dijaga. Di mana? Orang-orang tidak menjaga lisannya, dan berapa bila dikatakan dari barat ke timur ditarik. Sudah ditarik, dipotong, digunting-gunting. Itu perbuatannya apabila ada manusia
berbicara yang tidak sebenarnya, berbicara yang berbicara kotor dan sebagainya. Makanya mari kita selalu menjaga lisan. Dan yang terakhir hadisnya aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Artinya kesalahan anak Adam yang terbanyak adalah lisannya. Berarti manusia terbanyak kesalahan-kesalahannya adalah lisannya, lidahnya. Kalau kita lihat lidah bertulang nggak? Lidah ini tidak bertulang, tapi bisa menyakiti. Coba air bertulang nggak? Tapi coba jalanan, hancur jalanan karena air hujan. Kalau kita pikir air hujan tidak ada apa-apanya, tapi kok kenapa jalanan bisa dihancurkan? Kenapa jalanan itu bisa hancur? Lihat di jalanan raya, lihat di pelosok-pelosok hancur karena air tak bertulang. Begitulah lidah itu. Lidah tak bertulang tapi membahayakan. Makanya saya mengajak kepada anak semuanya, marilah kita sama-sama menjaga lisan supaya kita mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Keutamaan menjaga lisan. Yang pertama, apa pertama? Menunjukkan kesempurnaan iman. Menunjukkan kesempurnaan iman. Luar biasa. Berarti kalau kita tidak menjaga lisan, berarti tidak sempurna iman kita. Bagaimana kita selamat kalau iman kita tidak sempurna? Mama, nilai kita di rapor yaitu tidak sempurna, bisa dikatakan hanya 50. Bisa naik kelas gak? Bisa naik kelas gak? Tidak. Olehnya itu butuh proses. Nah seperti ini, untuk mendapatkan keutamaan yaitu sempurna iman kita, maka betul-betul dijagalah yaitu lidah kita. Insyaallah ya. Karena lidah ini bisa menjerumuskan masuk ke surga dan lidah ini menjerumuskan masuk ke neraka. Tergantung dari kita. Yang mana memilih, baik atau buruk. Ingat, dunia ini hanya sendiwara, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhir adalah kekal selama-lamanya. Yang kedua, mendapat ridha dari Allah. Betul kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Hei SMA 9 jadi contoh. Irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan, kembali kepada yang Allah ridhoi. Pada khuli fi ibadi, masuklah kemana? Bersama para ahli ibadah, wa dukhuli jannati, dan masuklah ke surga. Ini kata Allah. Kalau memang kita selalu menjaga, maka Allah meridhoi kita. Yang selanjutnya, membangun keharmonisan sosial. Ini hubungan antara satu kelas itu, insya Allah kalau betul-betul dijaga lisan kita, insya Allah tidak ada masalah dalam kelas. Semoga insya Allah keseharian kita ini bisa kita jaga dalam lisan kita. Yang terakhir adalah menghindari dosa besar. Nah, ini menghindari dosa besar apabila kita menjaga lisan. Setelah saya membagikan materinya, saya memberikan kepada semuanya apa-apa saja yang Anda dapatkan dari materi ini yang Anda kurang memahami. Kepada Anda semuanya, coba pertanyaan. Coba, jadi silakan bertanya. Baik Ustaz, dari materi yang tadi Ustaz, kan kita harus menjaga lisan Ustaz. Nah bagaimana Ustaz kalau semisal memang fakta itu yang dicerita Ustaz, misalnya Ustaz ada orang mencuri atau hal-hal negatif yang dilakukan Ustaz, tapi semisal saya tetap ikut cerita itu Ustaz ke orang-orang bilang, biasa masa itu toh mencuri, bagaimana itu ya Ustaz? Oke, baik. Baik. So, tentang apakah boleh, itu sudah fakta untuk saya ceritakan, itu sudah betul. Ingat ya, kalau suatu aib itu tidak boleh kita ceritakan kecuali bila terpaksa. Maksudnya itu kita ada gara-gara itu supaya bisa selesai, boleh kita sampaikan itu. Tapi selama tidak dibutuhkan, tidak membahayakan, jangan sekali-kali untuk menyampaikan itu karena aib seseorang. Dan hadis Rasul dikatakan, barang siapa menjaga aibnya saudaranya, maka di akhir nanti Allah akan menjaga. Akan tetapi barang siapa yang menjaga aibnya saudaranya, maka dia akan diletakkan seluas-luasnya, bahkan semua amalnya akan diambil orang yang membicarakan itu.
Makanya ini bisa bahaya. Makanya jangan sekali-kali menceritakan aibnya saudara kita. Karena kapan diceritakan dia malu. Siapa nih malu? Itu adalah makhluk Allah. Itu makhluk Allah ya. Makanya jangan kita menceritakan aib apapun kecuali dibutuhkan. Salah ya? Oke, baik. Satu lagi ada pertanyaan? Coba, Naya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan Ustaz tentang menjaga lisan. Nah, salah satu contoh cara kita menjaga lisan itu adalah dengan menghindari perbuatan ghibah. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalkan ada teman kita yang selalu mengajak kita untuk berbuat ghibah, Ustaz? Bagaimana caranya keluar dari pertemanan tersebut? Terima kasih. Keluar dari ibit ya. Oke. Kita kembali kepada hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau ini berkata yang baik, diam. Bagaimana caranya keluar dari itu? Kalau ada teman kita mau mengajar, nasihati teman kita. Nasihati, ini adalah perbuatan-perbuatan terlarang. Bahkan balasannya itu neraka. Kalau ada yang mengajak saudara kita, teman kita untuk bergibah, maka sampaikan. Kalau dia tidak mau, tetap mau mengajak kita, hindari, tinggalkan kalau seperti itu. Ya tinggalkan ya. Saya jangan ikut sama dia. Itu yang terbaik. Kalau dia tetap mengajak, dia datang lagi, lebih baik diam saja. Itu menurut dan hadis Rasul. Insyaallah ya. Oke, baik. Semoga insyaallah anak semuanya bisa terjaga dan namanya menjaga lisan, kata-kata yang kotor dan sebagainya. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari baik Ustaz maupun anak semuanya. Kita saling menegur. Apabila ada Ustaz kata-katanya yang tidak baik, ingatkan itu kata-kata tidak baik. Itu juga anak saya. Kalau ada anak semuanya berkata kotor, maka saya mengingatkan. Karena Allah mengatakan wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran, jangan saling mengajak kepada keburukan. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Insyaallah di sini semangat. Baik, saya akan membagikan buku kepada anak semuanya. Coba buka HP-nya. Coba HP-nya. Baik, kelompok ini tentang di YouTube, cari materi tentang YouTube belajar lisan. Kalau di sini TikTok ya, catat apa yang informasi apa yang Anda dapatkan di YouTube itu dan di TikTok. Cara ya, yang kepada kelompok ini cari apa yang Anda bisa dapatkan dan buku ini tentang menjaga lisan itu. Cara ya. Informasi sudah laksanakan dia informasi dari buku, dari TikTok, dari YouTube. Insyaallah semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya bagi kelompok ya. Di sini kelompok di sini kelompok cukup mahir. Dan di sini kelompoknya mahir. Insyaallah ya. Iya, Ustaz. Biasa. Mana ini? Ini ya. Ini tadi. Oke. Sama ada gunting. Nanti persiapan ini sebentar ya. Untuk kelompok bimbingan. Ya perhatikan anak semuanya. Jadi kelompok bimbingan itu dia sebentar membuat poster. Jadi kelompok cukup mahir ada video sebentar dan apa yang bisa Anda ambil dari video itu. Dan kalau di sini ya tentang mendiskusikan dan memperdebatkan tentang menjaga lisan itu. Ada ya? Sebentar ada yang berdiri diskusi dan bertanya kepada kelompok lain. Ada ya? Siap? Oke, baik. Tentang kelompok bimbingan ini, ya maka kita selalu menjaga lisan kita ya.
lisan kita ini dijaga, insya Allah akan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Serta bentuk takonnya Anda darinya dan lain sebagainya. Bagaimana kesehatan kita. Olehnya itu mengajak semuanya lisan. Insyaallah ya. Di sini lagi. Oke, baik. Main ya. Diskusi. Pembimbingan siap? Semangat Ki. Kita proses penyelesaian, kita konsepnya. Oke. Kita konsepnya. Cari. Oke, baik, sudah? Sudah ini, sudah banyak yang diambil? Sudah? Oke, baik. Oke, luar biasa. Baik. Alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan diskusi kelompoknya nanti kelompok pertama kelompok bimbingan, yang kedua adalah kelompok cukup mahir, dan yang terakhir adalah kelompok mahir. Bagaimana? Sudah siap presentasikan? Baik. Untuk itu kelompok bimbingan saya persilakan untuk mempresentasikan hasil kita konsepnya. Untuk saya minta dari kelompok bimbingan, saya persilakan ke depan untuk presentasi. Silakan. Baik. Coba. Bisa semuanya. Masuk. Ini ada pengennya. Pengen juga gitu. Baik. Ini kelompok
bimbingan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok bimbingan akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Baik, saya pengertian. Baik, yang pertama yaitu pengertian menjaga lisan. Pengertian menjaga lisan yaitu upaya untuk menghindari ucapan yang menyakiti hati orang lain, menyebarkan kebohongan atau melakukan ghibah. Nah, yang kedua itu pentingnya menjaga lisan. Yang pertama, jauhi pembicaraan tidak bermanfaat. Yang kedua, jangan boros berbicara. Yang ketiga, jauhi perdebatan. Dan yang keempat itu hindari obrolan-obrolan yang batil. Yang ketiga yaitu keutamaan menjaga lisan. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, menunjukkan kesempurnaan iman. Yang ketiga, menghindari dari dosa besar. Dan yang terakhir, membangun keharmonisan sosial. Nah, kemudian ada hikmah menjaga lisan. Yang pertama, mengeratkan tali persaudaraan. Yang kedua, menghindari konflik. Yang ketiga, mendapatkan ridha Allah. Dan yang keempat itu dijauhkan dari kebatilan. Nah, yang terakhir yaitu dalil menjaga lisan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya muslim sejati adalah bila muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok cukup mahir. Untuk itu pada kelompok cukup mahir untuk menyelesaikan hasil diskusinya tentang video. Untuk itu kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cukup mahir ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kita nonton. Nah, hasil diskusi kami yaitu seperti bisa kita lihat, ada seorang pemuda yang sering kali berbicara kotor atau berbicara kasar ketika dia bermain game atau berinteraksi dengan temannya. Nah, tentu saja hal itu berlawanan dengan kaidah Islam, yang dimana Islam mengajarkan kita tentang menjaga lisan. Nah, ketika kita tidak menjaga lisan, kita tentu saja tidak disukai oleh orang lain. Dan juga itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, selanjutnya pada video tersebut ada cara untuk kita bisa mengontrol ketika kita ingin mengeluarkan kata-kata kasar. Pada video tersebut, ketika kita ingin mengeluarkan kata kasar, maka kita menamparkan bibir kita ketika kita ingin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk dikeluarkan. Selanjutnya, ada hadis yang menjelaskan bahwa jika kita beriman kepada hari akhir dan Allah, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Maka dari hal itu, kami mengajak teman-teman sekalian untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, memilah dan memilih kata-kata yang ingin kita keluarkan, karena kata-kata yang kita keluarkan akan berdampak pada kedepannya. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol ucapan yang ingin kita keluarkan, maka kita bisa diam saja atau mengontrol perkataan yang ingin kita keluarkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah kelompok mahir. Pada kelompok mahir
untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok baik untuk ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok Mahir akan memaparkan diskusi kami terkait menjaga lisan. Di mana yang pertama yaitu pengertian lisan yang akan dijelaskan oleh saudara Heru. Baik, pengertian dari lisan yaitu lisan adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi. Jadi pengertian menjaga lisan yaitu upaya untuk menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain, menyebabkan kebohongan ataupun melakukan ghibah. Adapun tujuan dari menjaga lisan, jika perkataan kita baik dan menjaga lisan dapat mempererat hubungan tali silaturahmi. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan sosial. Dan yang ketiga, menghindarkan kita dari pertentangan. Sebenarnya jika perkataan kita buruk kepada orang lain, maka menimbulkan kebencian dan perpecahan. Baik, untuk contoh kasus menjaga lisan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pernah mungkin teman-teman mengetahui bahwa ada kasus di mana Gus Miftah itu melakukan dakwah atau ceramah di suatu tempat, sedangkan beliau tidak sengaja mengeluarkan perkataan kepada Bapak penjual ST yang menyebabkan beliau tersakiti, maksudnya beliau merasa tidak dihargai, di mana Gus Miftah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan sebagai orang yang memiliki atau orang yang berilmu. Nah, hal tersebut dicerminkan bahwa sebesar apapun ilmu yang kita miliki, tetapi apabila kita tidak menjaga lisan, maka ilmu tersebut tidak dipandang baik oleh orang lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampaknya penjual ST yang dikatai atau diberikan perkataan buruk oleh Gus Miftah mendapatkan keberkahan di mana orang-orang membantunya seperti berangkat umroh, memberikan uang dan lain sebagainya. Baik, hanya itu. Baik, untuk kesimpulan dari menjaga lisan ini, menjaga lisan adalah sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga lisan artinya agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai karena kesalahan lisan kita itu bisa dampak buruk bagi persaudaraan kita, kekeluargaan maupun persahabatan kita. Jika kita berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita memilih untuk diam, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memilih untuk diam. Karena diamnya seseorang aman dan tidak berdampak di suatu hari nanti. Dan insya Allah, kalau kita selalu menjaga lisan kita, insya Allah kita akan selalu terjaga. Baik, hanya itu yang kami dapat sampaikan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pendapat atau masukan? Cukup, ada? Masya Allah, luar biasa. Itulah penyampaian hasil diskusi kami terkait menjaga lisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kita menutup, saya akan bertanya dulu kepada anak-anak semuanya tentang yang pertama adalah apakah anak semuanya sudah menerapkan prinsip-prinsip menjaga lisan dalam keseharian kalian semuanya sudah? Yes, Ustaz, insyaallah. Yang kedua adalah apakah ada kebiasaan tertentu yang ingin kalian ubah agar lebih efektif dalam menjaga lisan? Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kalian akan terus memperbaiki
memperbaiki cara berbicara dan berkomunikasi untuk menjaga lisan. Bagaimana? Menjaga. Menjaga hati. Coba ulang. Menjaga hati. Dan lain. Lebih banyak diam daripada Banyak diam ya daripada berbicara begitu. Yang lain ada? Pikir dulu sebelum berbicara. Dan yang terakhir, saya bertanya kepada semuanya yang terakhir, bagaimana yang Anda lakukan seandainya ada teman Anda membicarakan Anda, apakah anak semuanya membalikkan untuk mengejeknya atau bagaimana? Sabar. Diam. Sabar, diam. Karena Allah insya Allah akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan. Insyaallah ya. Sekali lagi, saya mengajak kepada semuanya senantiasa menjaga lisan dan jangan terpengaruh dari omongan orang lain. Kalau orang lain mengomong kita yang tidak, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang membalasnya. Insyaallah kita yakin dan yakin pasti Allah membalasnya. Insyaallah ya. Insyaallah. Akhtar, silakan untuk kebesaran SMA 9 untuk memimpin kepada Akhtar, silakan. Seluruhnya siap gerak. SMA Negeri 9 jadi pantau. Maju bersama, hebat semua. Allahu Akbar. Siap gerak. Oke, oleh itu marilah kita bersama-sama menutup pertemuan kita hari ini. Semoga insyaallah dalam proses belajar mengajar mulai dari awal dari tujuan baik dari pertanyaan-pertanyaan, dari materi untuk menjaga lisan, semoga insyaallah kita mendapatkan hati kita menjadi tenang dan tetap kita menjaga lisan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita menutup dengan bersama-sama membaca doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.